Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang rangka, otot, dan pesawat sederhana bagian 1, khususnya membahas materi esensial tentang rangka dan otot. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan struktur tulang manusia. 2. Menjelaskan fungsi rangka manusia. 3. Mengelompokkan tulang rangka manusia berdasar letak, bentuk, dan matriks tulang. 4. Menjelaskan macam-macam hubungan antar tulang atau sendi. 5. Membedakan struktur fungsi otot lurik, otot jantung, dan otot polos. 6. Menjelaskan mekanisme kerja otot. 7. Menjelaskan contoh-contoh kelainan pada sistem gerak manusia. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai dengan membahas masalah struktur tulang manusia. Tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Untuk memperjelas bagian-bagian tersebut, inilah adalah gambar dari struktur tulang manusia. Terdiri dari 3 bagian utama, bagian epifise, diafise, dan epifise. Kemudian untuk lapisan-lapisannya ada lapisan periosteum bagian luar, endosteum bagian dalam, dan ada rongga sumsum tulang. Kemudian ada tulang spons yang berada di bagian ujung atau bonggol tulang ini. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi rangka manusia. Ada 4 fungsi utama sistem rangka bagi tubuh kita, yaitu 1. Memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. 2. Melindungi organ internal atau organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. 4. Tempat dibentuknya sel darah, yaitu pada bagian sumsum tulang atau jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Penjelasannya adalah sumsum tulang yang berperan dalam pembentukan sel darah adalah sumsum tulang merah, sedangkan sumsum kuning hanya terisi lemak. Masalah pengelompokan tulang rangka manusia bisa berdasarkan letak, bentuk, dan matriks tulangnya. Jadi tulang yang menyusun rangka manusia bisa kita kelompokkan atas dasar letaknya, yaitu terdiri dari bagian tengkorak, badan, dan anggota. Sedangkan berdasarkan bentuknya, ada tulang yang berbentuk pipa atau panjang, pipih, dan pendek atau bulat. Sedangkan berdasarkan matriks penyusun tulangnya, ada yang merupakan tulang rawan dan tulang keras. Marilah kita teliti satu persatu tentang pengelompokan tulang berdasarkan letaknya yang menyusun rangka manusia. Yang pertama, tulang tengkorak terdiri dari banyak bagian, yaitu ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak bagian belakang, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Selanjutnya kita membahas bagian badan. Yang pertama yaitu bagian
dada dan sekitarnya terdiri dari tulang selangka, kemudian tulang belikat, kemudian ini adalah tulang dada, kemudian ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang melayang. Kemudian bagian tulang badan yang menyusun ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Berikutnya bagian gelang panggul itu terdapat tulang kemaluan, tulang duduk, dan ini adalah tulang usus. Pengelompokan tulang berdasarkan letak penyusun rangka manusia berikutnya adalah tentang bagian tulang anggota. Bagian tulang anggota terdiri dari tulang kaki dan tangan. Bagian kaki terdiri dari tulang femur, patella, tibia, dan fibula. Sedangkan pada bagian tangan ada tulang humerus, radius, dan ulna. Kemudian ada carpus, metacarpus, dan phalanx. Berikutnya sekalian untuk membahas masalah pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk pipih, misalnya seperti pada bagian tulang usus di panggul ini. Ada yang bentuknya pipa atau panjang, misalnya tulang paha. Kemudian ada yang bentuknya pendek atau bulat, misalnya pada tulang-tulang yang menyusun pergelangan kaki ataupun pergelangan tangan. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, adapun untuk pengelompokan tulang berdasarkan matriks tulangnya, ada matriks tulang atau penyusunnya itu lebih banyak kolagennya atau proteinnya daripada zat kapurnya. Nah, tulang yang seperti ini disebut sebagai tulang rawan. Contohnya pada tulang di bagian laring, hidung, tulang rusuk, serta trachea dan sebagainya. Sedangkan apabila tulang itu matriksnya disusun lebih banyak zat kapurnya daripada kolagennya atau proteinnya, maka itu termasuk di dalam kelompok tulang keras. Contohnya adalah tulang kering, lengan bawah, paha, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hubungan antar tulang atau sendi. Sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sendi diartrosis yang memungkinkan terjadinya gerak. Kemudian amfiartrosis yang memungkinkan terjadi gerak tetapi sedikit gerakannya atau kaku. Kemudian sinartrosis, sambungan tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerak. Adapun contoh-contoh sendi diartrosis itu ada yang sendi putar, misalnya tulang hasta dan tulang pengumbil, tulang atlas dan tulang tengkorak. Kemudian sendi pelana, yaitu ruas ibu jari dengan telapak tangan, sendi engsel pada bagian siku dan lutut, dan sendi peluru pada gelang bahu dan gelang panggul. Untuk amfiartrosis, contohnya adalah sendi geser yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang atau pada pergelangan kaki dan tangan. Sedangkan sinartrosis contohnya adalah sambungan pada tulang tengkorak. Untuk alat gerak manusia di samping ada tulang juga ada otot. Kita akan mempelajari tentang perbedaan struktur dan fungsi otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Silahkan dibedakan strukturnya antara otot lurik, otot jantung, dan otot polos ini.
Nah, otot lurik ini terdapat pada rangka, misalnya yang menempel pada lengan atas maupun lengan bawah. Otot jantung terdapat di jantung, sedangkan otot polos menyusun pada organ-organ dalam, misalnya di bagian pencernaan. Nah, bagaimanakah mekanisme kerja otot? Seperti kita ketahui bahwa di dalam sistem gerak manusia, otot ini adalah sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan relaksasi. Apa artinya kontraksi? Kontraksi itu artinya memendek atau menegang, sedangkan relaksasi memanjang atau mengendur. Kita ambil contoh saat kita membengkokkan lengan bawah ke arah atas. Maka cara kerjanya adalah bisep berkontraksi, artinya memendek, sehingga menarik lengan bawah ke arah atas, dan otot trisep ini relaksasi atau memanjang. Sebaliknya saat lengan diluruskan ke bawah, maka otot bisep ini akan relaksasi atau memanjang, dan otot trisepnya adalah kontraksi atau memendek. Berkaitan dengan gangguan pada sistem gerak manusia, berikut adalah contoh-contoh kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. 1. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Akibatnya, proses pertumbuhan dan perkembangan tulang ini tidak normal. Contohnya kakinya ini menjadi bengkok karena pengerasan tulang terganggu. Berikutnya nomor 2, tulang belakang normal manusia tidak lurus. Ada yang lordosis, kemudian kifosis, dan skoliosis. Coba kita perhatikan, untuk lordosis, ini badan seakan-akan dadanya membusung ke depan, arah badan atau ruas tulang belakang ini ke arah belakang. Sedangkan kifosis, ini ruas-ruas tulang belakang membungkuk ke depan atau bungkuk. Kemudian skoliosis, ini ruas-ruas tulang belakang membengkok ke samping. Nomor 3, artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan pada sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Ini adalah gambar pada artritis. Sampai jumpa pada video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.